Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Teknik Geologi Universitas Pertamina. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu materi di berpikir kritis, yaitu berpikir etis. Berpikir etis merupakan suatu prinsip moral yang dijalankan oleh individu dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan dari belajar berpikir etis yaitu pertama untuk mengetahui fungsi dan fondasi berpikir etis, lalu mengidentifikasi elemen berpikir kritis di dalam berpikir etis, dan yang terakhir menerapkan berpikir etis dalam kehidupan sehari-hari. Fondasi berpikir etis. Ada 5 fondasi berpikir etis. Yang pertama, prinsip etis tidak berdasarkan kesukaan subjektif perorangan. Yang kedua, semua orang wajib menghormati prinsip etis. Yang ketiga, berpikir etis digunakan untuk menjawab ethical issues. Yang keempat, prinsip etis berbeda dengan tabu atau norma yang terbatas di kelompok tertentu saja. Dan yang terakhir, halangan terbesar dari prinsip etis atau berpikir etis adalah egosentrisme. Kira-kira apa ya contoh penerapan elemen berpikir dalam berpikir etis? Ini contohnya. Yang pertama ada tujuan. Bertindak dengan tujuan menolong dan bukan menyakiti orang ataupun makhluk hidup lainnya. Lalu yang kedua ada pertanyaan. Bagaimana cara bertindak sehingga kita bisa menolong dan bukan menyakiti orang lain? Yang ketiga ada informasi. Informasi tentang pilihan tindakan kita ditekankan pada informasi yang membuat kita bisa menolong orang lain. Lalu yang keempat ada kesimpulan awal. Mempertimbangkan apa yang dapat menolong tanpa menyakiti orang lain. Yang kelima adalah konsep. Ketika kita ingin berpikir secara etis, kita wajib membangun konsep dalam pikiran kita. Contohnya kita ingin berkontribusi terhadap orang lain. Yang keenam adalah asumsi. Manusia seringkali membangun asumsi mereka. Contohnya ketika saya masuk Universitas Pertamina, saya mungkin berasumsi bahwa ketika saya masuk, saya bisa bekerja di Pertamina. Yang ketujuh adalah implikasi, merupakan dampak dari hal-hal yang kita lakukan. Contohnya ketika kita membantu orang lain, mereka akan merasakan kebaikan kita dan mereka akan merasa tertolong. Dan yang kedelapan adalah sudut pandang. Manusia wajib memiliki sudut pandang dalam berpikir agar tidak langsung mengambil kesimpulan. Contoh, teman kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, maka kita harus melihat dari sudut pandang berbeda mengapa mereka melakukan itu. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.